Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ketemu di acara podcast Kabima. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Kurodia. Di sini saya sebagai pembawa acara pada acara ini. Tapi kali ini saya nggak sendirian karena saya ditemani sama salah satu kakak dari SMK kita, SMK Skabima. Yaitu ada Kak Revita. Kak Revita ini lulusan tahun 2018 ya Kak? Iya. Oke. Kak Revita ini sekarang kesibukannya apa Kak? Kalau kesibukan saat ini itu memang kerja sih, kuliah karena memang lagi off kan karena liburan. Oh, kalau boleh tahu kakak kerja apa? Kalau kerjaan sendiri staff sih. Oh, staff. Oke, jadi Kak Revita ini ternyata kerja staff guys. Selama kakak di SMK ada nggak sih pengalaman yang nggak terlupakan gitu Kak di SMK? Pengalaman nggak terlupakan ya kalau di SMK sih paling ingat waktu memang dipercaya ya menjadi OSIS itu pertama, terus juga handle beberapa kegiatan waktu jadi OSIS. Itu sih yang paling diingat. Terus hal yang paling lagi diingat itu waktu MOS. Ya. Waktu MOS kan sempat di 2017, mungkin alumni 2020 kemarin masih ingat ya. Itu kebetulan saya memang jadi OSIS terfavorit sih. Dan kebetulan banyak bawa hadiah juga pulang ke rumah waktu itu. Karena kan hari terakhir MOS itu nggak tahu ya sekarang ini masih kayak gitu atau enggak. Karena sebelumnya itu pasti kayak bawa hadiah gitu untuk OSIS terfavoritnya. Terus ternyata Kak Revita itu OSIS guys, sama kayak saya. Oke, Kak Revita punya nggak sih guru terfavorit atau guru yang paling diingat? Alasan diingat itu kenapa Kak? kalau guru yang paling diingat ya karena saya kan juga lulusnya sendiri itu kan memang masih baru-baru ini ya, masih terhitung baru lah 2018. Semua sih masih ingat. Wih, ternyata Kak, kalau misalkan ada nggak sih pengalaman kakak yang pernah misalkan kakak masuk sampai mau ke BK gitu Kak? Atau apa gitu? Nggak pernah sih kalau itu. Oh, ternyata Kak Revita nggak enak kan? Oke, kakak nih punya nggak sih keinginan yang belum tercapai yang mau dilakuin di SMK? Keinginan yang belum tercapai Iya. waktu di SMK ya. Kalau itu sih kebetulan memang nggak ada ya, karena di SMK sendiri memang kebetulan kan saya juga udah ranking 1 nih. Nah, apalagi yang mau dicari gitu kan. Itu aja sih, kalau kita sekolah kan pasti mau yang ranking utama kan gitu. Terus kita juga paham sama pelajaran yang kita ambil, misalnya kayak ngambil perkantoran dan lain sebagainya, itu sih. Jadi saya ngerasa udah dapetin itu gitu. Jadi nggak ada sih yang belum tercapai selama SMK. Tapi kalau belum tercapai secara kehidupan itu ada. Oh, ternyata Kak Revita itu siswa berprestasi di SMK, pasti kebanggaan SMK pada tahunnya ini. Terus juga Kak Revita, ada nggak sih support system yang menyupport kakak sampai sekarang? Support system ya, kalau ngomongin support system pasti yang pertama itu keluarga ya dan orang tua. Itu sih kalau support system saya sendiri. Oke. Kak Revita, ada hal sulit apa sih yang kakak alamin setelah lulus dari SMK, misalkan dalam mencari pekerjaan? Oke, kalau yang sulit sebenarnya bukan sulit sih. Kita kan setelah lulus dari SMK ya semua sih habis lulus dari SMP mungkin SD pasti kita kan mengalami namanya dilema nih. Nah, kalau SMK sendiri itu kan kita udah jenjang pendidikan yang tinggi ya. Maksudnya sebelum kuliah pasti kita tuh dilema antara kuliah atau kerja. Itu sih yang saya rasain sebelumnya gitu. Jadi mau pilih kuliah apa kerja ya gitu. Karena sebelumnya memang tujuan awal lulus sendiri itu kan kuliah. Nah ternyata seiring berjalannya waktu dipercaya nih sama salah satu perusahaan waktu itu sampai akhirnya saat ini itu kuliah sambil kerja. Kalau boleh tahu kakak kuliah di mana? Kalau kuliah sendiri sih di UT, kuliah online. Jurusan? Sastra Inggris. Wih, benar-benar siswa berprestasi ya. Kak, pas selesai SMP, kenapa kakak milih SMK sekarang? Karena sebelumnya kan memang kita kalau misalnya mau lanjut ke pendidikan berikutnya kan pasti pilih. Nah sedangkan kita SMA itu kan bisa SMA atau SMK ya. Memang kebetulan dari awal itu saya udah kayak benar-benar rancang setelah lulus SMP itu ke SMK. Nah, kenapa saya memilih SMK Bina Madinah? Karena kita tahu sendiri di Bali ini, khususnya Denpasar itu kan jarang banget ya ada sekolah
yang memang basicnya Islam kan gitu. Apalagi kita kan di sini juga berhijab gitu loh. Nah, karena hasil searching sih waktu itu memang kebetulan, terus dapetnya SMK Bina Madinah, memang sesuai dengan passion saya sebelumnya kan, jadi ya udah ambil SMK Bina Madinah. Oh gitu. Kakak pernah nggak sih kangen sama sekolah SMK? Apa sih yang buat kakak kangen sama SMK? Kalau kangen sih pernah, banyak sih kalau yang bikin kangen ya sebenarnya dari quality time sama temen. Karena dulu kalau SMK kan kita pasti ngumpul-ngumpul dan lain sebagainya, itu sering banget ya waktu SMK. Terus setelah kita lulus itu kan pasti namanya waktu kita sama temen-temen dulu kan udah beda. Quality time sama teman aja sih yang bikin kangen. Oh ya kak, kan sekarang masa pandemi COVID gitu. Jadi kakak keganggu nggak sih pekerjaan atau kuliahnya? Kalau untuk pandemi ini sebenarnya nggak ada sih efeknya untuk saya sendiri ya, terutama kan memang kuliah sebelumnya sebelum pandemi itu memang sudah online gitu, jadi ada pandemi enggaknya ya tetap online kan gitu. Itu kalau dari segi kuliah. Kalau kerja memang kebetulan kerja kakak sendiri itu kan di distributor ya, apalagi distributor bahan pangan gitu loh, kayak beras, tepung dan lain sebagainya, itu kan masih dibutuhkan walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini kan gitu. Ya masih sih, masih aktif. Jadi memang efek pandemi itu belum kakak rasain dari awal sampai sekarang karena masih tetap aktif kuliah sama kerjanya. Oke, jadi ternyata masih lancar-lancar aja ya kak. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Oke, pemicu kakak buat jadi seorang pemicu kakak buat jadi pekerja sebagai staff terus juga sebagai ini mahasiswa di universitas, nggak susah kak buat membagi waktu antara kerja sama kuliah? Kalau itu sih enggak sih, memang kebetulan kan karena lulus itu dulu memang dipercaya untuk kerja sama salah satu perusahaan. Nah dari situ baru kan pendaftaran kuliah tuh, karena kan ada jeda dari kita SMK ke daftar kuliah tuh kan ada jeda. Kebetulan memang sudah bagi waktu di sana, jadi waktu kita udah ada kuliah sama kerja juga itu nggak terlalu ribet sih untuk bagi waktunya. Nah soal pemicu tadi, siapa sih pemicu saya sendiri kan gitu. Kalau pemicunya sih pastinya diri sendiri ya, karena percuma gitu loh kalau misalnya udah banyak orang nih yang kayak micu kita, ayo dong kamu kuliah, ayo dong kamu kerja, tapi diri kita sendiri itu nggak ada kemauan, itu percuma. Jadi memang pemicu utama saya tuh ya diri saya sendiri. Kak kan zaman covid ini pasti banyak anak-anak yang males kan karena sekolah Zoom atau alasan nggak punya kuota. Ada nggak sih pesan kakak buat anak-anak di luar sana yang masih males buat sekolah ngejar cita-cita gitu? Oke, pesan untuk yang sekarang lagi sekolah ya, dalam masa pandemi seperti ini sih jangan malas-malas ya, karena kan tadi kayak malas nge-zoom dan lain sebagainya gitu loh. Karena apa ya, hal-hal sekolah yang kita rasain sekarang ini kayak pendidikan dan lain sebagainya itu kita nggak bisa rasain di nanti setelah kita lulus gitu loh. Jadi tolong manfaatin itu, walaupun sekarang kita memang ada musibah covid kayak gini, itu janganlah disia-siain gitu loh. Karena kita nyesalnya nggak sekarang, kita sekarang masih enak-enak aja gitu, malas-malasan aja lah, bodo amat lah, aduh nge-zoom apa sih, kita memang nggak ngerasain sekarang. Tapi nanti next ke depannya setelah kalian itu lulus, itu udah kalian bener-bener ngerasain gitu loh, dampak dari kalian malas, mungkin dampak dari kalian sering bolos dan lain sebagainya, itu nanti, bukan sekarang. Jadi buat kalian semua yang memang masih sekolah, itu tolonglah bener-bener manfaatin keadaan yang sekarang ini. Kalau misalnya Zoom itu kan sebenarnya kita malah lebih enak ya untuk atur waktunya, apalagi di rumah gitu loh. Dengan sekolah kakak yang dulu offline yang tiap pagi ke sekolah dan lain sebagainya, sebenarnya Zoom tuh enak. Kita tuh lebih dimudahkan gitu loh. Tapi tergantung kita lagi. Kita mau memanfaatkan kemudahan ini atau kita mengabaikan gitu loh, kayak malas-malasan dan itu tadi. Ya itu sayang banget sih. Nah itu guys, jadi kalian tuh nggak boleh males kalau misalkan ada sekolah online. Karena kayaknya zamannya kakak tuh lebih susah gitu ya. Karena offline harus bangun pagi setiap pagi. Gitu. Nah kita balik bahas soal SMK deh kak. Apa sih menurut kakak keunggulan dari SMK Bina Madinah? Keunggulannya sendiri ya, karena kan itu tadi yang saya sampaikan sebelumnya, memang karena kita kan basicnya udah Islami gitu loh. Karena sekolah Islam sendiri di sini kan ya bisa dibilang langka, apalagi SMK gitu ya, kejuruan kan gitu. Kalau keunggulan sendiri sebenarnya memang banyak, tapi yang saya rasain sama di sini ya pastinya itu tadi. Nah kita sekolah di sini itu kita nggak cuma difokuskan ke dunia aja gitu loh,
tapi kita difokuskan juga ke akhiratnya gitu loh. Jadi selain kita ngejar dunia, kita belajar materi-materi yang memang kita pakai untuk kehidupan kita sekarang ini, kita juga diajarin untuk kedepannya, untuk akhiratnya gitu. Jadi SMK punya keunggulan tersendiri Kak dari SMK SMK lain. Pastinya. Kak, di zamannya kakak sampai zaman sekarang apa sih yang berubah? Pasti ada dong yang berubah. Jam kakak dulu SMK gimana Kak? Zaman saya dulu ya, kalau berubahnya sih memang nggak sampai 100% Iya. ya. Gedung kita tetap di sini kan gitu. Nah kalau dulu sih memang fokusnya kan di lantai 3 gitu. Nah emang 2 ini kan nggak terlalu dipakai sama SMK. Mungkin sekarang udah lebih dimanfaatkan, itu sih yang lebih berubah ya. Terus juga dari medsos Iya, kan medsos. juga saya kan pantau juga tuh medsos SMK gitu kan, itu juga lebih aktif dari sebelumnya. Karena sebelumnya juga kita kayak misalnya kayak saya sama teman-teman lainnya gitu, itu nggak sampai kepikiran ke sana gitu loh. Sedangkan sekarang semakin kesini siswa-siswa SMK lebih aktif di medsos gitu. Itu sih poin penting sebenarnya ya, kalau kita memang pengen SMK ini lebih terkenal, itu memang melalui medsos sih lebih diaktifin, dan itu udah berjalan sekarang gitu. Itu sih termasuk kemajuan dari SMK sendiri. Iya, sekarang SMK ada kemajuannya kayak. Iya. Oke. Buat kakak sendiri, hal yang kakak alami sekarang yang buat kakak merasa alhamdulillah sudah tercapai apa Kak? Tercapai ya kalau secara kerja, mungkin di dunia kerja ya, karena kalau kuliah sendiri itu kan sebenarnya nggak terlalu kelihatan ya. Jadi kalau di dunia kerja sendiri sih memang alhamdulillah didapetin sebelumnya adalah experience ya, karena kan experience itu benar-benar bekal paling penting gitu dalam dunia kerja. Itu yang sudah saya dapetin sekarang gitu. Nah di samping itu kalau kita sudah kerja kan kita pasti dapat imbalan dong, uang dan lain sebagainya. Alhamdulillah sih juga udah bisa nabung, terus juga udah bisa jalan-jalan juga keluar Bali dan lain sebagainya gitu sih yang udah dicapai untuk saat ini. Jadi emang ada sisi positifnya ya, benar-benar dari diri kita sendiri. Kalau misalkan mau ada kerja, ya ayo kerja gitu, nggak bisa dipaksakan kan. Cita-cita kakak tuh apa sih sebelumnya Kak? Kalau cita-cita ya, kalau ngomongin cita-cita sih memang dari dulu kalau berkaitan dengan cita-cita tuh pasti di bagian communication gitu. Dulu karena memang ambil perkantoran itu kan kita lebih dilatih tuh untuk communicationnya sendiri, kayak ngangkat telepon, terus kayak kita kan presentasi dan lain sebagainya. Itu dulu sebelumnya memang lebih fokus ke PR sih, karena kan PR tuh kebetulan sering dibahas sama guru perkantoran sendiri waktu itu. Kalau ditanyain cita-cita sekarang itu pengen banget sih jadi HR yang memang profesional gitu, karena kan kebetulan memang sekarang lagi dipercaya menjadi HR, tapi memang kan belum se-experience-nya tuh benar-benar banyak gitu. Jadi memang lagi nyari experience aja sih. Untuk cita-cita itu lebih jadi profesional HR ke depannya. Oke, selama kakak kerja nih, ilmu yang kakak dapet di SMK itu berpengaruh nggak sih Kak di pekerjaan kakak? Bisa berguna buat kakak mungkin? Iya, berguna banget sih, khususnya memang ini kan saya lebih bahas ke perkantoran ya, karena di perkantoran sendiri itu saya memang udah ada basic sebelumnya, yaitu komunikasi kan gitu. Nah di dunia kerja itu yang paling penting memang komunikasi. Jadi kalau misalnya kita bisa sih jadi karyawan yang mungkin pasif, tapi kita biasanya susah nih untuk promosi dan lain sebagainya, karena kita nggak aktif nih, komunikasinya nggak bisa. Tapi karena udah di SMK Bina Badina ini saya ambil perkantoran, memang dilatih dari communication, habis itu juga filing kan gitu. Nah itu benar-benar dipakai sih kalau untuk di kantor. Jadi arsip dan lain sebagainya kalau misalnya kita nggak ada basicnya itu memang agak susah. Tapi karena kita udah dilatih sebelumnya di SMK, jadi kita udah paham nih, oh ini filing kita sebelumnya arsipnya memang sistem subjek, oh memang sistem numbering, kita tuh udah paham. Itu sih yang ilmu kepake sampai saat ini ya, bukan sebatas di dunia kerja aja, bahkan sampai saat ini juga gitu. Oh, soalnya Ais juga gini Kak, juga dari administrasi perkantoran gitu, jadi kayak gitu. Kakak pernah nggak sih waktu di sekolah di SMK pernah ngerasa males nggak sih, kayak males datang sekolah, males ngerjain tugas gitu Kak? Kebetulan memang nggak pernah sih, saya juga nggak tahu ya, karena kalau kayak gitu dari diri sendiri gitu loh. Sedangkan saya memang dari dulu tipe orangnya tuh kalau misalnya udah ngejalin suatu hal
walaupun misalnya awalnya mungkin kita senang banget sampai akhirnya kita nggak senang, malas dan lain sebagainya, tetap saya jalanin gitu loh. Jadi untuk rasa malas sendiri ke sekolah selama di SMK khususnya itu nggak pernah sih. Benar-benar kayak ngikutin aja emang apa sih aturannya, oh kita berangkat pagi on time dan lain sebagainya. Nggak pernah sih ada rasa males buat bangun lah atau males sekolah, nggak ada. Kakak juga aktif di media sosial. Lumayan sih, Oh, tapi sudah mulai mengurangi dari sebelumnya. kenapa kak? Iya karena memang Kesibukannya? kemauan diri sendiri sih. Bukan karena kesibukan. Enggak juga sih sebenarnya. Kalau media sosial khususnya Instagram ya memang mengurangi sih kalau sekarang. Awal lulus kakak tuh kok bisa kakak kepikiran buat cari pekerjaan kayak gitu? Karena sebelumnya kan juga sudah saya infokan ya, jadi memang dulu lulus itu memang awalnya sih memang mau kuliah gitu. Nah karena kita kan ngisi waktu nih, habis lulus itu kan habis UN, nah lebih tepatnya itu kan pasti ada jeda sampai akhirnya kita pengumuman lulus, sampai akhirnya kita graduation. Nah habis graduation itu kan ada jeda untuk kita mau daftar kuliah dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu saya lebih fokus memang manfaatin waktu itu gitu loh. Nah karena ada jeda-jeda itu memang kebetulan sibuk apply lamaran gitu. Mungkin yang lain masih santai dulu lah, capek habis sekolah terus langsung kerja dan lainnya, tapi saya memang apply lamaran waktu itu. Jadi waktu ada jeda waktu itu, ada kesempatan waktu itu kosong, itu saya manfaatin bener-bener sih, sampai akhirnya keterima di salah satu perusahaan, dipercaya. Sebelumnya saya jadi admin dulu itu, Admin di mana? admin di Power Suite, jadi salah satu agensi di Bali juga sih. Itu jadi admin salah satu projectnya sampai 2 bulan aja kayaknya. Terus kan ada tes gitu kan di sana untuk beberapa staff yang memang berkompeten nih untuk menjadi HR. Waktu itu memang kebetulan posisinya HR dan finance gitu. Nah ada juga sih beberapa sebenarnya kandidat lain selain saya, tapi nggak tahu ya, kita namanya rezeki kan, nggak taunya jatuhnya ke nama saya gitu yang posisi itu. Sampai akhirnya awalnya masih belum tahu nih mau jadi apa ya, udah kerja aja deh, yang penting maksudnya pikirannya kita lulus SMK kerja itu ya udah deh yang penting dapat uang aja kan gitu. Nah tapi waktu ada kesempatan itu juga ada tes juga sampai akhirnya lolos jadi HR. Oke, fix saya mau fokus ke HR. Apa sih HR itu, kayak gimana sih kita bisa jadi profesional HR, itu benar-benar saya pelajari gitu waktu itu ya. Sampai akhirnya di sana kayaknya 1,5 tahun di perusahaan pertama, terus resignnya memang karena disuruh milih gitu loh antara mutasi atau resign, karena waktu itu juga kakak sendiri itu dimutasi ke Surabaya ke Denpasar kan jauh tuh. Kakak nolak, akhirnya milih resign. Nah setelah resign itu kakak apply lamaran lagi dan dipercaya ke perusahaan yang sekarang ini dengan posisi fokus ke HR. Jadi yang sebelumnya HR dan finance, jadi kan memang job desk-nya tuh HR ya, finance ya, sekarang lebih fokus ke HR-nya aja. Kakak udah berapa lama kerja di perusahaan yang baru? Perusahaan yang baru sekarang ini itu udah masuk 1,5 tahun juga sih. Udah. Jadi memang hitungan dari lulus itu free-nya kakak ngeplin lamaran itu memang 2 minggu. Jadi habis lulus langsung kerja. Langsung ya kak, karena lebih cepat pasti lebih baik ya. Iya. Jadi kakak punya kesempatan lebih besar kan gitu. Intinya jangan nunda aja sih. Kalau memang kita ada kesempatan, ambil kesempatan itu. Jangan pernah takut gitu loh. Intinya kita gimana ya? Kalau misalnya insecure dong. Apalagi kalau kita kayak masukin lamaran dan lain sebagainya, kita interview, teman-teman interview kan kita bisa dijadiin satu nih ya, dia pakai gini juga sih, kamu apa namanya kayak gambaran kamu tuh kita dijadiin satu sama orang yang apply lainnya gitu. Nah mereka tuh udah pada lulusan S1 di universitas yang benar-benar terkenal gitu kan, sedangkan kita nih lulusan SMK. Kalau misalnya memang kakak itu insecure, pasti kakak nggak lanjut deh, kayaknya nggak akan deh, orang mereka udah pada S1. Nah sebenarnya itu nggak jadi patokan gitu, intinya jangan insecure aja sih. Kalau misalnya ada kesempatan, ambil kesempatan itu, gunain sebaik-baiknya. Jadi jangan juga disia-siain gitu loh. Kita udah ambil kesempatan terus kita nggak ngusahain kan sama aja. Iya. Tadi kakak bilang kan kakak ngambil sastra Inggris ya. Kakak di SMK kan perkantoran.
Kenapa bisa di universitas ngambil sastra Inggris? Oke, karena kan gini, kakak juga mikirnya kita perkantoran, kita kan sebenarnya cocoknya masuk ekonomi, Iya. manajemen dan lain sebagainya. Loh kenapa sastra Inggris? Karena itu tadi yang saya infokan, kan saya emang ngambil sastra Inggris itu karena memang suka bahasa Inggrisnya. Dan kuliah kakak ini kan memang online gitu loh. Kuliah online kita belajar sendiri nih, apa-apa kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya ngambil manajemen, kita dulu SMK perkantoran, manajemen kita nggak terlalu banyak gitu, kita cuma dikenal basic-basicnya aja. Tapi kalau bahasa Inggris itu kan memang lebih mudah dipelajari, apalagi kalau kita memang udah ada basic ke sana, kita memang sudah senang, ya jadinya gampang gitu loh deh. Jadi kakak memang mikir ke depannya, kalau misalnya kayak semester awal nih, oke, mungkin kita masih bisa ngambil nih manajemen karena ada basic-basic di SMK yang kita bisa pakai. Tapi nanti kalau udah semester tua berikutnya dan lain sebagainya, bisa nggak ya, apalagi ngejar sambil kerja gitu. Jadi karena memang kakak suka bahasa Inggris dan basicnya ke bahasa Inggris, ya udah deh ambil sastra Inggris. Sebenarnya pun dari sastra Inggris sendiri, terus sekarang kerja posisi HR itu kan memang nggak sinkron juga ya. Jadi kakak memperkuat experience juga sih untuk jadi HR yang profesional itu kan. Wih, ternyata kak Revita ini benar-benar berprestasi ya gitu. Kak, waktu kelas 2 di SMK pasti kakak PKL kan, Iya. praktek kerja lapangan. Karena sekarang masa pandemi kan kak, nah Ais nih kelas 11, jadi nggak bisa tuh PKL di instansi. Boleh dong kak bagi pengalaman kakak waktu PKL di instansi? PKL di instansi ya, kebetulan kakak waktu itu dapetnya di Mitsubishi, di dalam Mitsubishi kan. Kalau PKL di sana sih memang kita pakai juga ilmu-ilmu yang udah kita pakai di SMK, apalagi kan kita pasti masuknya nanti di administrasi kan, filing, arsip dan lain sebagainya. Itu sih kegiatan waktu PKL. Tapi kalau kegiatan waktu PKL karena kita masih sekolah juga, pastinya kan perusahaan nggak terlalu mempercayakan kita nih. Ya kita biasanya nge-handle kayak memang yang udah kita bisa gitu loh, ya dari arsip itu tadi, terus kita juga mungkin pilah-pilah file, ngangkat telepon kayak gitu sih kalau untuk PKL sendiri waktu kelas 11. Oke. Nah kan Ais kan juga administrasi perkantoran nih kak. Nah ada nih kendala yang Ais rasa ini, kayak pertama Ais tuh belum begitu ngerti soal arsip subjek sama yang soal arsip-arsip itu. Nah menurut kakak tuh gimana sih kak? Boleh nggak sih kasih tahu Ais tuh beberapa pengajaran tentang arsip gitu loh kak? Biar Oke. lebih gampang dimengertiin gitu. Oke, kalau arsip sendiri, sebenarnya kita kalau baca surat ya, kita kan ngarsip surat tuh kalau di SMK ya, kita belum ngarsip yang ke hal-hal yang rumit kayak di dunia perkantoran. Surat itu kan sudah kita lihat nih judulnya apa, kita bisa tahu juga mana surat masuk, mana surat keluar kan gitu. Nah sekarang nih kakak tanya ke Ais sendiri. Nah untuk surat-surat, Ais tahu nggak sih surat keluar itu seperti apa, masuk itu seperti Oke, apa? tahu. Tahu kan perbedaannya gitu loh. Nah untuk prosesnya sendiri, proses sampai ke sistem subjek misalnya, nah itu kan ada judulnya, penawaran barang, terus semisal kayak apalagi ya kalau di SMK dulu, Pembelian barang. pembelian, penawaran. Nah itu kita tinggal susun aja sesuai subjeknya, sesuai judulnya. Subjek itu sama dengan judul gitu loh. Jadi sesuaiin aja itu, semisal memang pembelian. Nah untuk nyesuaiin kodenya itu kan biasanya sudah ada nih. Kalau di SMK dulu kakak inget banget soalnya itu pasti udah ditentuin judul-judulnya. Jadi kayak 1.1 semisal lamaran kerja kan gitu, 1.2 penawaran, 1.3 pembelian. Itu kita tinggal apa namanya susun aja sih kalau untuk arsip gitu. Nah sekarang kendalanya yang benar-benar bikin kendala itu apa? Maksudnya sampai Ais nggak paham, jadi kan itu ada rulesnya nih, ada prosesnya. Apa sih yang bikin sampai ini dari awal paham nih, surat masuk keluar paham nih, subjek itu judul paham nih, tapi waktu pengerjaan gimananya sih yang bikin susah gitu. Itu soal kode-kode kan ada nih, kayak bikin kotak itu posisi kode, nomor surat kayak gitu kak, nomor surat. Jadi itu deh yang mungkin sedikit bingung sih gitu loh, mau menempatin di mana gitu, takutnya ntar kebalik atau salah penulisan gitu.
Kalau itu sih dari kitanya ya, kita kan pasti paham nih mana yang memang pembelian, mana penjualan. Nah yang bikin kebalik itu apanya gitu loh, harusnya kita baca. Jadi Ais tuh coba baca memang isi suratnya itu apa, sampai Ais memang yakin, oh iya ini pembelian, oh iya ini bentuk surat lamaran kerja, oh iya ini bentuk surat pembelian. Nah itu dari kitanya harus yakin kalau itu memang isi suratnya itu. Kalau misalnya kita nggak yakin ini pembelian apa penjualan ya, nggak yakin ya pasti bakal bingung. Kalau subjek kan dia lebih mengarah ke judulnya, jadi memang pastiin isi sama judulnya itu sesuai baru kita pilih. Kak, selama kakak lulus nih, sempet gak sih kakak ketemu sama temen-temen SMK atau kakak ngerasa kangen gak sih sama temen SMK? Kalau ketemu pernah sih ketemu, tapi memang udah agak lama ya. Biasanya kalau ketemu itu sama beberapa aja sih, Karena kesibukan. karena kesibukan masing-masing. Di samping itu kan juga ada yang keluar kota, ada juga yang keluar pulau kan gitu. Jadi cuma beberapa aja sih yang masih tetap kontekan, yang masih tetap ketemu. Itu nggak semua. Kak, menurut kakak angkatan zamannya kakak sama kakak ini nggak sih merhatiin angkatan-angkatan setelah kakak gimana perbedaannya apa atau ada perkembangan atau ada gimana? Oke, kalau ngomongin angkatan memang nggak terlalu perhatiin sih. Maksudnya kayak angkatan setelah kakak ini gimana ya kehidupannya dan sebagainya nggak perhatiin sih. Memang karena kakak orangnya kan nggak terlalu kayak detail dengan orang lain gitu loh. Maksudnya kayak angkatan tahun kemarin nih, oh, ternyata dia udah kayak gini-gini, nggak terlalu update sih mengenai itu. Kakak, angkatan kakak itu menurut kakak gimana? Angkatan yang paling berkesan atau gimana gitu menurut kakak? Karena masa SMK lah pasti berkesan. Nah, kalau angkatan kakak sih berkesan banget sih. Maksudnya orang-orangnya itu memang orang-orang yang akan kita temui di tempat kerja dan lain sebagainya gitu loh. Jadi nggak misalnya kayak satu angkatan nih orangnya pendiam semua kan, nggak ada yang cerewet, ada yang gini ya. Berkesan sih pastinya. Dan orang-orang seperti alumni angkatan kakak itu kakak temui juga di luaran sana gitu loh. Karena tipe-tipe orang pasti kayak gitu. Itu sih. Kakak punya nggak sih pesan buat angkatan kakak? Siapa tahu kakak-kakak yang lainnya nonton kakak di sini di Skaguma Podcast ini. Pesannya apa ya buat angkatan-angkatan kakak? Nggak ada pesan sih, lebih ke doa aja sih. Semoga memang teman-teman angkatan kakak yang kemarin yang memang bareng sama kakak ini, semoga memang lebih baik ke depannya, lebih sukses. Terus juga kabar-kabar dong, apa update story dong, kayak gimana sih sekarang gitu. Biar kita saling tahu lah gitu aja sih. Nah itu ya buat temennya Kak Revita. Kakak deh yang nanya. Tanya apa dulu Kak? Apa sih alasannya teman-teman di sini ngadain podcast ini? Tujuannya apa kalau menurut aku? Karena kan sebentar lagi ada masa PPDB atau penerimaan pendaftaran siswa baru tuh Kak. Nah jadi biar para siswa baru tuh tahu Kak gimana sih SMK itu lewat alumni gitu. Makanya kita mengundang kakak di Skaguma Podcast buat tahu gitu Kak SMK dari dulu sampai sekarang itu gimana gitu. Apa aja sih yang kakak dapat dari SMK supaya berguna buat kakak ke depannya gitu Kak. Oke, sebelum terima kasih juga ya Iya. atas undangannya. Oke. Kakak ada nggak sih pesan buat anak baru yang misalkan bingung nih mau cari SMK di mana gitu? Untuk kakak rekomendasiin SMK kita mungkin Kak? Silakan. Mana sih? Nih. Oke, untuk mungkin adik-adik yang mau daftar dari SMP terus bingung mau SMK mana, udahlah nggak usah ribet-ribet, masuk aja ke SMK ini. Ini buktinya. Buktinya ada Kak Adi yang berprestasi. Nggak bercanda ya. Kakak boleh dong ini Kak lagi sekali buat pesan deh buat kita yang masih sekolah, kita yang bakal sekolah atau buat semua pelajar di Indonesia khususnya di Bali dan Pasar gitu Kak. Agak gimana ya biar lebih rajin aja gitu Kak karena masih pandemi kan. Oke, untuk pesan ya buat semua mau SMA mau SMK terserah lah, intinya yang terutama kelas 12. Kalau semisal memang tujuan utama setelah lulus itu kerja,
pesan dari saya sendiri, yang pertama jangan insecure, itu yang pertama. Walaupun kita memang lulusan SMA atau SMK itu nggak jadi gimana ya, kayak penilaian kita tuh lebih jelek atau lebih buruk dari yang lulusan S1 atau S2 selesai. Tunjukin aja kalau misalnya kalian memang mampu gitu loh untuk bisa bersaing, kalian memang mampu untuk menduduki posisi tersebut, misalnya memang mau kerja. Yang pertama pasti jangan insecure. Kedua, itu tadi ambil kesempatan. Semisal memang ada kesempatan nanti setelah kerja, mungkin tes angkat promosi dan lain sebagainya, ambil kesempatan itu dan benar-benar gunain itu sebaik-baiknya gitu loh. Karena percuma kan kita kalau ada kesempatan itu tadi kita udah ambil tapi kita nggak gunain sebaik-baiknya gitu. Yang ketiga, fokus. Setelah memang fokus di kerja dan sudah sesuai lah dengan apa yang jadi keinginan, fokus. Karena nanti setelah kita lulus, kita kerja, itu banyak sekali masalah yang kita baru temuin gitu loh. Kalau kita nggak fokus, ya kita bisa hancur kapan aja gitu, maksudnya kita bisa mundur kapan aja gitu loh. Karena apapun yang adik-adik di sini rasain, apapun yang adik-adik di sini kerjakan atau pelajari atau temui, itu masih sebagian kecil sekali dari kehidupan atau dunia kerja. Jadi itu tadi sih, fokus. Yang pastinya ya juga berdoa, juga restu orang tua dan lain sebagainya, itu juga penting. Oke, jadi itu pesan dari Kak Revita. Kita nggak boleh malas. Yang kedua, selagi ada kesempatan itu digunakan. Jangan buang-buang waktu. Kesempatan itu nggak datang 2 kali kan Kak? Oke, mungkin Skabima Podcast kali ini cukup segini ya. Kakak masih ingat kan Kak slogan SMK Bina Madinah yang kayak gini, SMK bisa, Skabima Jaya Indonesia Merdeka. Boleh dong Kakak praktekin buat kita, buat saya tentunya. Oke. Semua ikut juga ya, mungkin yang di belakang layar, sebenarnya banyak loh tim-tim di belakang layar ini. Oke, SMK Bisa, Skabima Jaya Indonesia Merdeka. Oke, sebelumnya Kak mohon maaf ya Kak kalau misalkan ada salah kata, perbuatan dari saya sebagai pembawa acara di sini. Terus juga terima kasih buat Kak Revita dan maaf mengganggu kesibukan Kak Revita. nggak apa-apa kok. Kakak juga minta maaf ya, mungkin ada salah kata atau gimana, nanti kita kan di belakang lihat juga kan hasilnya. Oke, terima kasih banyak juga ya atas kesempatannya. Tetap semangat ya Ais dan teman-teman di sini. Makasih ya Kak buat sharing-sharing pengalamannya dan hal-hal yang berguna banget buat kita ke depannya. Oke, sama-sama. Sekian podcast pada hari ini. Jadi buat kalian tetap ingat ya, yang pertama nggak boleh males, yang kedua selagi ada kesempatan itu dipakai, yang ketiga jangan buang-buang waktu. Jadi itu kesimpulan yang dapat Ais sampaikan dari pengalaman dari Kak Revita, anak yang berprestasi. Amin. Sekian ya Kak ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.